Perkenalkan, nama saya Daniel Calvis Manjunta. Saya dari praktikum PBORA. Di sini saya akan menjelaskan codingan saya. Yang pertama itu soal pertama ada tentang membuat pola bintang segitiga, yang dimana ujung atas satu, pokoknya dari yang kecil hingga yang besar. Di sini saya membuat variabel tinggi yang dimana akan diinputkan dengan nilai integer. Kemudian di sini ada perulangan, saya menggunakan algoritma dari C++. Saya convert ke Python gitu. Dengan tentunya dengan formula Python juga yang seperti ini. Yang dimana perulangan I, yang dimana dari 1 hingga tinggi plus 1. Kemudian kenapa tinggi plus 1? Karena di Python itu hitungan dari 1, 2, 3, 4, ya dimana dia tidak mencapai batas ya. Oleh sebab itu kita akan membuat hingga sampai batas yang sudah 5, ya dimana kita perlu tambahkan 1 menjadi 6 gitu misalnya. Kemudian di sini ada perulangan besarannya, ya dimana akan memprint suatu spasi. Kemudian ada suatu bintang yang untuk print suatu spasi itu menggunakan rumus tinggi min I, dimana jika I nya sama dengan 1 maka dia akan memprint misalnya ini kita bikin 5 tingginya, maka tinggi kurang 1 sama 4, maka dia akan memprint 4 baris spasi, 4 baris, bukan 4 baris, oke, 4 buah spasi. Kemudian di sini ada rumus K 2 kali I min 1, misalnya I nya 2, I nya 1, berarti 2 kali 1, 2 kurang 1 jadi 1, berarti akan dimulai dari segitiga, akan dimulai dari 1 gitu. 1, kemudian ada 3, kemudian ada 5, kemudian ada 5, ada 7, kemudian ada 9, seperti itu mereka rumusnya. Hasilnya nanti, kemudian ada fungsi n, yang dimana gunanya itu untuk agar perulangan ini perintannya tidak membuat baris baru, tapi masih di baris yang sama. Kemudian ada print kosong, yang dimana fungsinya akan mengenter atau membuat baris baru gitu. Kita coba jalankan saja langsung. Ini ada Python soal 1.p, kita bikin 5. Oke, seperti ini hasilnya sesuai dengan saya jelaskan tadi. Jika dia 5 seperti itu, kita coba bikinnya 4 misalnya. 4 seperti ini. Oke, dia cuma sampai sini aja nanti. Kira-kira seperti itu. Kita masuk ke soal kedua, yang dimana diminta membuat suatu dictionary dengan key-nya berupa nama, dengan value-nya adalah nilai. Di sini saya membuat suatu dictionary kosong yang dengan nama daftar nilai. Kemudian di sini ada suatu variabel daftar mana dia akan menyimpan suatu data integer yang fungsinya untuk menentukan berapa banyak data nama yang akan kita masukkan ke daftar nilai gitu. Terus ini ada perulangan untuk memasukkan nama dan nilai. Di sini kita buatkan saja. Nah, kemudian di sini ada daftar nilai sama dengan nilai. Maksudnya di sini adalah namanya sih kita gunakan sebagai key, kemudian nilai sebagai value. Kemudian di sini ada print dictionary daftar nilai. Kita coba jalankan. Itu berapa banyak? 3. Saya nama pertama Daniel 100, ada Danang 90, ada Rauf 95. Oke, langsung sini ada perintannya dictionary. Daniel 100, Dana 90, Rauf 95. Atau kita nggak usah kasih dictionary, tapi daftar nilainya saja. Oke. Dari sini Oke, jadi seperti ini berubah dari dictionary menjadi daftar nilai. Kemudian kita masuk ke soal ketiga, di mana soal ketiga meminta kita mengerjakan IO atau input output, di mana kita akan menginput suatu data ke dalam suatu file, kemudian kita cek outputnya itu pada file tersebut. Di sini ada baris pertama yaitu open me.txt, yang dimana kita buat file me.txt dengan fungsi w, di mana dia akan membuat file baru seperti itu. Kemudian di sini ada variabel nama yang akan kita input nama kita, name, input name, pesan, input pesan.
Kenapa saya bikin seperti ini? Karena saya akan membuat suatu pesan yang dimana ada identitas pengirimnya, kemudian ada isi pesannya gitu. Kemudian saya akan menyimpan isi-isi pesan tersebut atau data-data yang di sini, yang 3 ini, ke dalam suatu list yang bernama lines. Di sini ada nama, ada slash n. Kenapa ada slash n gini? Itu agar dia membuat baris baru di file tersebut. Kalau tidak ada ini, nanti dia akan nyatu gitu, nama, nim, ini digabung gitu satu baris. Tapi kalau ada slash n, dia akan membuat baris baru gitu. Kemudian di sini nim, nama, slash n, pesan. Kemudian di sini ada perintah atau fungsi yaitu with open me.txt w kode UTF-8. UTF-8 ini berfungsi untuk menerima simbol-simbol kayak gitu. Kemudian kita aliaskan sebagai f. Ini f ini bebas mau aliaskan sebagai apa tuh boleh. Kemudian di sini ada perintahnya. Saya menggunakan fungsi write lines yang dimana dia akan menulis banyak lines, bukan satu saja, tapi banyak lines. Oke, saya tinggal masukkan list ini ke dalam parameter di sini, dan nanti dia otomatis menuliskan pesan ini ke dalam file ini me.txt. Kemudian setelah berhasil dituliskan, maka akan muncul pemberitahuan file me.txt telah berhasil dibuat. Kita coba kerjakan saja. Soal 3.py. Nama Anda Daniel, NIM 1231404. Pesan Anda ingin menjadi programmer handal namun enggan ngoding. Oke. File me.txt telah berhasil dibuat. Kita coba cek kalau berhasil dibuat. Nah, dari saya menyimpan 3 file ini, itu bukan 3 file ya, sama aja sih. Soal 3 ini di root, bukan di root, di lokasinya itu di dokumen /code gitu. Jadi otomatis nanti me.txt nya tersimpan di sini juga. Nah, ini dia sudah muncul yang ini me.txt. Kita buka. Oke, di sini ada nama saya Daniel, ada nim saya, kemudian ada pesannya ingin menjadi programmer handal namun enggan ngoding. Kita cek apakah itu benar sesuai dengan yang tulis tadi. Oke, Daniel 1231404 ingin menjadi programmer handal namun enggan mengoding. Oke, sudah sesuai. Oke, siap penjelasan coding saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kekurangan. Terima kasih.